Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini untuk mengkaji agama Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, yang insya Allah kita akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad, lanjutan dari kajian kita, itu kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terakhir kita membahas bab yang ke-28, yaitu bab silaturrahim tazidu fil umri. Bab menyambung silaturrahim akan menambah umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan kita telah bahas penambahan umur di sini adalah penambahan secara hakikat, bukan majaz. Bukan yang dimaksud menambah di sini keberkahan, tidak. Tapi memang waktunya yang akan ditambah, ajalnya yang diundur, lama hidupnya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja penambahan tersebut kita nggak tahu. Kita nggak sadar. Bisa jadi hari masing-masing kita mungkin punya amalan menyambung silaturahim. Bisa jadi detik ini umur kita telah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita nggak tahu ditambahnya berapa. Ya. 6. Yang mungkin bisa jadi minggu lalu kita telah dipanggil oleh Allah. Bisa jadi beberapa bulan yang lalu kita mengalami sebuah musibah yang seharusnya mungkin dengan matematika manusia kita akan meninggal dengan kejadian itu. Tapi kita nggak meninggal. Dan itu kemungkinan yang memungkinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menambah umur kita. Begitu juga dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tambah. Mungkin kita mengira gaji bulan ini nggak cukup. Ya. Ternyata setelah dijalani cukup. Uang yang kita dapat, yang ada di kantong kita, yang ada di tangan kita, yang ada di rumah kita, dengan perkiraan kita kayaknya kurang, nggak cukup, harus cari tambahan. Tambahan pun nggak masuk. Akhir bulan pun dilewati, ternyata cukup. Maka penambahannya, baik umur kita maupun rezeki kita nggak tahu berapa yang ditambah. Ya. Tapi kita merasa rezeki itu cukup terus, dan kita merasa ya kita hidup terus, dan kita nggak tahu kapan kita mati. Kalaupun ditambah nilai umur, kita nggak tahu berapa ditambahnya dan kapan mulai penambahannya, karena itu perkara gaib. Ya, oleh karena kita dituntut untuk mengimani hadis-hadis yang seperti ini. Kita lanjut hadis yang ke-29. Bab yang ke-29. Bab man wasala rahimahu ahabbahullah. Bab barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan cinta kepadanya. Atau Allah akan membuat manusia cinta kepadanya.
Haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra an Ibni Umar qala man ittaqa rabbah wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalih wa thara maluhu wa ahabbahu ahlahu. Naam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung rahimnya, menyambung silaturahim, nusi'a fi ajalih, maka akan diakhirkan ajalnya, dilambatkan kematiannya, artinya ditambah umurnya, wa thara maluhu, ditambah pula hartanya, wa ahabbahu ahlahu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Dengan syarat manittaqa rabbah wa wasala rahimahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung rahimnya, maka dia akan mendapatkan 3 hasil. Hasil yang pertama, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, ditambah rezekinya. Yang ketiga, dibuat keluarganya cinta kepada dia. 6. Tentang penambahan umur telah kita bahas. Tentang penambahan rezeki juga telah kita bahas di hadis sebelumnya. Nah sekarang, wa ahabbahu ahlahu, Allah buat keluarganya cinta sama dia. Dan ini real. Ya. Yang namanya seseorang kalau sudah buat baik dengan keluarganya, pasti keluarganya akan suka sama dia. Ya. Apakah keluarga yang tinggal di rumah serumah dengannya, atau yang tidak serumah dengannya, atau yang beda tempat, yang beda wilayah, tapi karena dia perhatian terhadap saudaranya, perhatian ya dengan familinya, dengan keluarganya, Allah buat keluarganya itu suka sama dia, cinta dengan dia. Li'annal jaza' min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan manittaqa rabbah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata-kata takwa, dan takwa itu definisi yang paling singkatnya, yang paling mudahnya yang kita ingat, imtathala amrullah wa ijtimab nawahiyahu. Ringkasnya yang namanya takwa itu imtithal bi awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu takwa. Nah, maka siapa yang bertakwa kepada Allah dengan definisi seperti tadi, dia akan mendapatkan 3 hal. Wa wasala rahimahu, dan dia menyambung silaturahim. Silaturahim itu kan bagian dari ketakwaan. Ya. Tapi seakan-akan di sini Nabi SAW memisahnya. Takwa sendiri, menyambung silaturahim sendiri. Padahal menyambung silaturahim bagian dari amalan takwa. Ya. Kenapa tidak dicukupkan saja oleh Nabi oleh Ibnu Umar bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka akan ditambah umurnya, ditambah rezekinya, dan dibuat keluarganya cinta kepada dia. Tapi di situ disebut silaturahim lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan besarnya perkara silaturahim. Ya. 6. Menunjukkan pentingnya silaturahim. Taib. Ya. Sebagaimana dalam hadis tentang niat. Gimana bunyinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya
yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa hijrahnya karena dunia, ya, ia ingin dia gapai, ia ingin ia dapat. Aw imra'atin yankihuha, atau wanita ingin dia nikahi. Wanita yang ingin dinikahi oleh seseorang bagian dari dunia enggak? Dunia kan? Sebenarnya kalau Nabi cukupkan, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia gapai, cukup enggak? Cukup di situ. Ya, karena apa? Menikahi wanita juga bagian dari dunia. Tapi seakan-akan dipisah. Siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari, yusibuha, yang ingin dia gapai, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, ya, maka hijrahnya kembali kepada niatnya. Kenapa disebut lagi wanita ingin dia nikahi? Wanita itu kan bagian dari dunia. Ya. Nabi ingin menegaskan tentang apa? Ya, fitnah terbesar dari fitnah-fitnah dunia itu adalah wanita. Ya, wanita bagian dari dunia, tapi ditekankan di sini seakan-akan dipisah karena besarnya fitnah dunia. Ditekankan. Nah, sama seperti hadis ini, menyambung silaturahim bagian dari takwa, tapi seakan-akan dipisah. Ya, agar memberikan fokus perhatian tersendiri terhadap perkara silaturahim ini yang penting. Yang mungkin di sebagian kaum muslimin mereka menyia-nyiakan saudaranya. Ya, sebagian kaum muslimin mungkin tidak peduli lagi dengan keluarganya. Ya, bahkan mereka yang punya hubungan rahim tidak lagi peduli dengan adiknya, tidak lagi peduli dengan kakaknya. Mau susah-susahlah situ. Bukan urusan aku, bukan urusan saya. Ya, kita punya jalan masing-masing. Kakak punya jalan masing-masing, aku punya jalan masing-masing. Kalau aku susah, urusan aku. Kalau kakak susah, urusan kakak. Cari jalan masing-masing. Lah, tidak seperti itu. Ya. Tapi ada orang yang seperti itu. Nah, sehingga karena pentingnya silaturahim diingatkan, dibahas oleh Nabi khusus, diingatkan secara khusus. Wa wasala rahimahu, dan siapa yang menyambung silaturahimnya maka akan mendapat 3 bagian ini. Padahal dia bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa, definisi yang paling bagus yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, takwa itu, ya, at-taqwa disebutkan yang namanya takwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini sajaknya bagus sekali. Ya, yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib. Al khaufu minal jalil, ujungnya lam semua. Ya. Wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu takut kepada yang maha jalil. Ya, jalla wa ala. Yang maha agung. Takut kepada Allah. Wal amalu bit tanzil, takwa itu beramal dengan apa yang diturunkan dari Al-Quran maupun hadis. Cukupkan beramal dengan apa yang ada di dalam kedua itu. Wal qana'atu bil qalil, takwa itu merasa cukup dengan yang sedikit dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Apakah langsung Allah Subhanahu wa taala berikan atau melalui perantara manusia? Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan takwa itu mempersiapkan diri untuk bekal li yaumir rahil, untuk perjalanan akhirat. Untuk hari akhirat itu takwa. 4 poin tentang takwa disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Takut kepada Allah, itu takwa dengan menjalankan perintahnya. Takut kepada Allah, al-amal bit tanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Beramal mencukupkan amalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan dengan apa yang ada di dalam hadis, itu takwa namanya. Ketika dia beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam tuntunan hadis Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW, berarti dia tidak takwa.
berarti dia nggak takut. Ya. Dia buat amalan sendiri, dia buat aturan tersendiri, tata cara tersendiri, dan seterusnya. Berarti dia tidak bertakwa. Tapi kalau dia mencukupkan diri dari apa yang ada di dalam Al-Quran wa Sunnah, ya, dia bertakwa. Wal qana'atu bil qalil, takwa itu merasa cukup dengan yang sedikit. Sikit. Ya, cukup. Alhamdulillah. Ya. Tidak tamak. Tidak pengen ya, yang lain atau sampai memaksakan dirinya. Nah, walaupun memang manusia dihiasi dengan sifat hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nah, apa kata Allah? Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia itu dia dihiasi ya dengan kecintaan terhadap perempuan. Ya. Yang namanya manusia suka dengan lawan jenis, suka dengan wanita, suka dengan anak-anak, ya. Menginginkan kehadiran seorang anak. Ya. 6. Cinta kepada emas dan perak. Perkara dunia. Memang ditakdirkan manusia seperti itu. Kecintaannya mereka terhadap semua itu. 6. Taib. Akan tetapi dengan apa yang dia telah dapat dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang telah dia miliki, dari pemberian Allah, titipan Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit maka dia merasa cukup. Dia minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapapun hasil yang kita dapatkan dari kerja kita, apakah hasil harian ataupun hasil bulanan, ya, gaji harian atau gaji bulanan, berapapun yang kita dapatkan, maka mintalah kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku dapat hari ini, satu hari ini 50.000. Ya Allah, cukupkan 50.000 ini untuk kebutuhan diriku dan keluargaku. Ya. Dia dapat gaji bulan, ya Allah, aku dapat bulan ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya Allah, berikan kecukupan dari uang yang segini, ya Allah. Nah, Allah akan beri kecukupan. Nah, merasa cukup dengan yang sedikit. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan persiapan untuk perjalanan di akhirat, berbekal. Dan banyak jalan untuk kita berbekal. Nah, tadi kita sholat maghrib, itu juga bekal kita. Nah, sekarang kita duduk di majelis ilmu, ini juga bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kami yang sampai dari kota Langsa kemari juga kami jadikan ini sebagai bekal kami juga kelak. Sebagaimana antum hadir kemari juga akan dicatat sebagai bekal antum semuanya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada uang kita yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bekal. Ada anak-anak yang kita didik. Apakah anak kita atau anak orang lain? Anak umat ini yang kita didik. Itu juga bekal bagi kita dan bekal bagi mereka. Banyak sekali bekal yang bisa kita persiapkan untuk perjalanan yang sangat panjang nanti, ya, setelah kematian. Nah, maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal apa? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah. Berbekal, berbekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Banyak sekali amalan-amalan takwa yang bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh berbekal? Karena kita ini hidup di dunia layaknya seorang musafir. Naam. Ya. Kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abir sabil.
Hiduplah kalian di dunia seperti orang yang gharib, orang asing. Ya. Atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Bagaimana orang asing itu? Ketika kita hari ini di Indonesia, kita mau keluar negeri, bawa bekal nggak? Bawa bekal. Ya. Nah, kita orang yang musafir, punya tujuan. Ya. Mana tujuan kita? Ke sana. Harus bawa bekal. Gimana bekalnya harus sampai ke sana. Nah, tujuan kita akhirat, hidup di dunia ini, kita harus bawa bekal, harus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sampai bekal ini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cara untuk kita mempersiapkan bekal. Sudah berapa banyak bekal kita? Nah, sebagaimana kita mempersiapkan bekal ketika hendak melakukan perjalanan. Saya hari ini mau ke Medan. Ya, kemungkinan kebutuhan saya selama di perjalanan sekian-sekian. Ya. Harus dipersiapkan. Berapa ongkos, berapa uang minyak, berapa uang makan, berapa keperluan nanti di jalan. Sampai uang-uang tidak terduga, kita persiapkan. Itu bekal. Ya. Nah, sekarang kehidupan kita juga seperti itu. Kita harus mempersiapkan bekal. Untuk perjalanan kita di akhirat. Sudah berapa banyak bekal yang kita persiapkan? Kira-kira cukup nggak? Untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup nggak untuk sampai ke sana? Nah, maka dari sekarang kita mempersiapkannya dari amalan-amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan menyambung silaturahim, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, dan dibuat keluarganya cinta kepada dirinya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau kita punya istri ngajak kita untuk mendatangi orang tuanya, menjenguk orang tuanya, menjenguk kakak-kakaknya, maka iakan saja. Kalau kita punya waktu, kenapa tidak? Kenapa? Karena istri terkadang ingin mengamalkan amalan yang besar ini. Amalan apa? Menyambung silaturahim kepada orang tuanya, kepada kakaknya, adik-adiknya, abang-abangnya. Maka kalau kita seorang suami, kita juga punya waktu untuk menemaninya, kenapa tidak? Mendukung ketaatan yang ingin dilakukan oleh istri kita. Walaupun jauh, kan nggak tiap hari. Sesekali kita punya waktu, antarkan, iakan, temani. Ya. Atau di momen-momen tertentu. Begitu juga seorang istri. Ketika suaminya mengajak dia, ayo kita ke rumah orang tua. Ayo ke rumah kakak, ayo ke rumah abang. Istri mensupport, dia mendukung. Kenapa? Karena suaminya ingin melakukan amalan yang sangat bagus. Bisa jadi dengan hal tersebut menambah umur mereka berdua atau rezeki mereka berdua dan mereka dicintai oleh keluarganya masing-masing. Nah, keluarga suami mencintai dirinya semuanya, dari keluarga pihak istri juga mencintai keluarganya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat Ibnu Umar juga beliau menyebutkan manittaqa rabbah wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrih wa thara maluhu wa ahabbahu ahlahu. Nah, juga sama. Siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan menyambung silaturahimnya, maka akan diakhirkan ajalnya, umurnya. 6. Dan akan diperbanyak hartanya dan dia akan dicintai oleh keluarganya. 6. Kita masuk bab berikutnya, bab birrul aqrab fal aqrab. Bab yang ke-30. Bab berbakti kepada kerabat terdekat. Al-aqrab fal aqrab. Ya, kalau kita mau berbuat baik kepada saudara, dimulai dari yang paling dekat dulu. Ya. Siapa yang paling dekat dengan kita? Tentunya ibu kita. Kemudian ayah kita. Kemudian baru
adik-adik kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, ya. Dimulai dari yang paling terdekat. Ya. Dari Al-Miqdam bin Ma'di, annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum, thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian, mewasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Kemudian berbuat baik kepada ibu kalian. Kemudian berbuat baik kepada bapak kalian. Kemudian berbuat baik kepada kerabat-kerabat kalian yang terdekat. Ya, berarti yang paling dekat ibu. Sebagaimana hadis di awal-awal, ya, man abar, siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Ummak. Summa man ummak. Summa man ummak. Summa man summa abak. Kemudian baru bapakmu dan yang paling terdekat berikutnya. Ya, ini juga demikian, hanya saja lafadznya dengan lafadz jamak bi ummahatikum. Summa yusikum bi ummahatikum. Ummahat. Yang dimaksud dengan ummahat bukan ibu-ibu di luar sana, tapi ibu kita. Nah, ibu kita. Ummahat di sini bukan berarti ya ibu-ibu di luar atau banyaknya orang tua, tapi ummahat yang dimaksud dengan lafaz jamak ini lita'zim, sebagai pengagungan. Ya, sebagai pengagungan. Lafaz sebagai pengagungan, penghormatan, bi ummahatikum, terhadap ibu kalian. Berbuat baiklah kalian terhadap ibu kalian, kemudian baru kepada ayah kalian. Bi abaikum juga dengan lafaz jamak lita'zim, sebagai pengagungan. Nah, kemudian baru kalian berbuat baik kepada yang terdekat berikutnya. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita punya seorang kakak atau kita punya keponakan. Ini ya kita sesuaikan dengan permasalahan yang sering terjadi, permasalahan pendidikan misalkan. Pendidikan. Kita punya ponaan. Ya. Anak dari kakak kita atau anak dari abang kita. Ponaan kita. Pengen sekolah, semangat belajar, tapi kurang biaya. Ada tetangga kita juga, anak tetangga juga demikian. Pengen sekolah tapi kurang biaya. Kita pengen bantu, ya pengennya bantu dua-dua. Tapi dananya hanya cukup untuk satu orang. Siapa yang kita bantu di sini? Al-aqrab fal-aqrab. Mana yang lebih dekat dengan kita? Ponaan kita, bantu dia. Oh ada lebih, baru kita bantu anak tetangga. Tidak ada lebihnya, semoga dengan kita bantu ponaan kita, Allah kasih rezeki lebih. Sehingga lebihnya bisa kita kasih untuk tetangga kita. Nah, maka mulai dari yang paling terdekat. Sebagaimana kalau kita ingin berbuat baik kepada tetangga. Tetangga kita itu, kata Hasanul Basri, tetangga kalian itu apa yang ada di depan kalian. Ya, yang tinggal di depan kalian, yang tinggal di belakang kalian, yang tinggal di samping kanan kalian, yang tinggal di samping kiri kalian. Dalam riwayat lain 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping kanan, 40 ke samping kiri. Itu tetangga. Ya. 40 maksudnya 40 rumah. 40 rumah ke samping kanan, kalau ada rumah, itu tetangga semua. 40 rumah di depan kita, itu tetangga semua. Nah, mau buat baik, ya, ada hadis tentang riwayat berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Muliakan tetangganya. Tetangga 40 ke samping kanan, 40 samping kiri, 40 di depan, 40 belakang. Berapa itu semuanya? Banyak sekali. Ya, 160 rumah. Masya Allah.
Ya. Kita disuruh memuliakan tetangga. Dan tetangga itu banyak. Maka mana yang harus kita dahului? Kata Nabi SAW, al-aqrab minka baban. Yang paling dekat dengan pintu rumahmu yang mana? Utamakan dia. Kenapa? Dia yang paling dekat. Yang paling dekat dengan pintu rumah. Nanti akan kita bahas, hadis itu akan kita dapat di bab nanti tentang berbuat baik kepada tetangga. Akan kita lewati hadis-hadis yang seperti itu. Nah, maka kata Nabi, engkau dahulukan tetanggamu yang paling dekat rumahnya dengan pintu rumahmu. Ya. Mana yang lebih dekat? Oh, sebelah kanan yang lebih dekat. Sebelah kanan yang kita kasih. Satu rumah saja, iya. Iya. 6. Nanti bagaimana kalau dilihat sama tetangga sebelahnya? Artinya dia perasaan, aku kok nggak dikasih. Kok sana aja dikasih. Ya. 6. Kalau kita ikut perasaan, repot juga. Semuanya nanti harus dikasih. Nah, kalau kita mampu hanya kasih satu, kasih satu. Hanya cuman ada satu bungkus, berarti untuk satu orang atau satu rumah, kasih satu. Ya. Hanya bisa kita kasih satu rantang. Ya. Maka kasih yang paling dekat. Nanti lain kali baru sebelah kiri, nanti lain kali baru sebelah depan atau sebelah belakang. 6. Artinya ketika dia ingin melakukan kebaikan, dahulukan pertama kali siapa yang lebih dekat. Kenapa? Yang paling dekat dengan kita itu yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita pertama kali. Ya, kalau dia sebagai saudara serahim, maka siapa yang paling dekat? Kalau dia tetangga, maka siapa yang paling dekat? Ya. Sebagaimana sahabat, kita banyak sahabat, ada sahabat yang paling dekat. Otomatis dia yang kita dahulukan. Kalau ada apa-apa, dia yang kita telepon. Kalau ada apa-apa, dia yang kita panggil. 6. Demikian. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya ini hadis dhaif ya. Taib. Itu juga hadis yang ke bab yang ke-31 juga ada kelemahan. Nah, kita masuk yang ke-32. Babun ithmu qati'ir rahim. Bab dosa orang yang memutus silaturahim. Jadi keutamaan silaturahim kita telah dapat. Telah tahu keutamaannya, apa efek yang akan didapat bagi orang yang menyambung silaturahim. Nah, sekarang pemutus silaturahim, bagaimana nasib mereka? Nasib orang yang menyambung silaturahim jelas, ditambah umurnya, rezekinya juga ditambah, dibuat dia dicintai oleh keluarganya. 6. Itu keadaan orang yang menyambung silaturahim. Nah, sekarang bagaimana keadaan orang yang memutus silaturahim? Taib. Dari Jubair bin Mut'im bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati' rahim. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga pemutus silaturahim. Itu akibat terbesar. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. 6. Subhanallah. Ini akibat bagi orang-orang yang memutus silaturahim, tidak masuk surga. Dan banyak riwayat lain yang menyebutkan hal seperti itu, kerugian-kerugian orang-orang yang memutus silaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. 6. Fayaghfir kulla dhan ala 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anzirun hadzaini hatta yastaliha. Nabi SAW mengatakan bahwasanya pintu surga itu dibuka di hari Senin dan di hari Kamis. Pintu surga dibuka di hari Senin dan di hari Kamis. Maka di hari tersebut akan diampuni seluruh dosa
hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Kecuali seseorang yang di antara dia dengan saudaranya ada pertikaian, ribut, sehingga rusak hubungan rahim. Tidak lagi menjalin silaturahim, ya, maka akan dikatakan kepadanya, anziru hadzaini hatta yastaliha. 6. Tahan ampunan buat kedua orang ini sampai mereka berdamai. Ya. Berarti di antara efek, ya, dari memutus silaturahim yang seharusnya dosa kita diampuni, ditahan ampunannya. Tidak diampuni dosa-dosa kita terhadap dosa-dosa yang lain, ya, sampai kita berdamai dengan saudara kita. Ya. Sampai kita berdamai dengan saudara kita. 6. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damih. Siapa yang marahan dengan saudaranya selama setahun, itu dosanya seperti kasafki damih, seperti dia menumpahkan darah saudaranya. Ya. Nah, marahan selama setahun. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Ya. Ini gara-gara dunia. Padahal kalau gara-gara dunia nggak boleh marahan lebih dari 3 hari. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layali. Tidak halal bagi seorang muslim marahan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau dalam masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, ya, masalah wala dan bara, ini boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana siapa? Nabi SAW mendiamkan Ka'ab bin Malik. Ada 3 orang. Hilal bin Murarah. Iya. Birarah. 6. Hilal, taib Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. 6. Hilal bin Umayyah. Kemudian Murarah atau Birarah? Nah, Murarah ya. Murarah. Iya, Murarah bin Ar-Rabi'. Nah, Murarah bin Ar-Rabi'. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'. Ini 3 orang ini yang dibaikot oleh Nabi SAW gara-gara tidak ikut perang. Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. 6. Wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu. Terhadap 3 orang yang tidak ikut perang itu, ya, dihajar oleh Nabi SAW, didiamkan selama berapa hari? 50 hari. Sampai turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Artinya Allah mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya 3 orang ini telah diampunkan. Maka Nabi SAW memberi kabar gembira kepada 3 orang ini. Ya. Nah, itu ada kisahnya panjang sekali ya. Dalam hadis kisahnya panjang sekali. Ya. Itu Nabi menghajar gara-gara masalah perang Tabuk. Mereka tidak ikut. Ya, Ka'ab bin Malik tidak ikut, kenapa? Nah, bersantai-santai karena masa itu sedang ranum-ranumnya buah-buahan. Mau panen, adalah nanti aja lah. Lagi panas sekali terik. Ya, di Madinah banyak buah-buahan mau panen. Mereka nggak punya uzur. Ya. Banyak kisahnya, nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, kisah itu panjang sekali. Anak pernah bahas itu. Ya, sampai 5 pertemuan baru habis. Ya, di kajian rutin ya di kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang taubat itu ya. Bab taubat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. 5 pertemuan baru selesai. Karena hadisnya lumayan panjang, 2 lembar. 2 lembar atau 3 lembar. Ya, panjang sekali. Ya, itu sampai santri kita suruh hafal alur ceritanya. Nah, panjang sekali. Tapi kalau sudah menghafal enak. Ya,
Alur ceritanya itu indah sekali. Bagaimana taubatnya 3 orang ini. Kenapa Nabi baikot? Ya, mereka Nabi diamkan mereka sampai 50 hari. Lebih dari 3 hari. Disitulah para ulama mengatakan kalau dalam permasalahan akhirat, dalam permasalahan agama, memang dibutuhkan untuk didiamkan. Untuk kita beri sebagai pelajaran bagi mereka, agar mereka berubah, maka tidak mengapa. Tapi kalau dalam urusan dunia, ya, kenapa tidak boleh dalam urusan dunia marahan lebih dari 3 hari? Ya, karena perkara dunia ini diperkarakan, dunia ini dipermasalahkan, dunia yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi ya alasan keributan manusia, ini kehinaan, ya. Maka tidak boleh ya gara-gara perkara dunia sampai marahan lebih dari 3 hari, tidak dihalalkan, ya. Kecuali dalam perkara-perkara agama, ya, seperti seorang mendiamkan ahlul bidah, ya. Nah, ini dalam permasalahan agama itu tidak masalah. Nah, maka di sini di antara efek buruk ya, dari orang yang memutus silaturahim, ditahan ampunannya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatahu fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 golongan. Yang 3 golongan ini salat mereka tidak diangkat walaupun di atas kepalanya. Jangankan untuk sampai kepada Allah, ya, diangkat di atas kepalanya saja tidak. 3 orang ini diantaranya adalah wa akhawani mutakhasiman, 2 orang yang saling bertikai. 2 orang yang saling bertikai, marahan terus, ya, saudara, khususnya yang punya hubungan rahim. Ini orang ini kalau mereka tidak baikan, ya, salat mereka tidak akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka mau baikan. Ini akibat daripada memutus silaturahim. Insyaallah banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan tentang ini agar kita berwaspada dan menjaga diri dan tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga-keluarga kita, dengan family-family kita, ya. Dan juga ada syariatnya di dalam agama kita untuk mencari tahu siapa saja saudara-saudara kita, ya. Kata Nabi SAW, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian, ya. Kalian itu anak siapa, ya. Dari ayah kita punya berapa saudara ayah kita, ibu kita punya saudara berapa orang, sehingga kita bisa menjalin kebaikan dengan saudara-saudara ibu dan saudara-saudara bapak. Kemudian ya, bapak kita punya bapak, itu kakek kita. Siapa kakek kita? Siapa saudara-saudara kakek kita? Ya. Kemudian kakek-kakeknya lagi, kalau masih hidup, jalin, datangi. Ya. Kalau tidak hidup lagi, doakan mereka. Nah, itu disuruh di dalam hadis Nabi SAW agar kita mempelajari nasab kita, keturunan kita, keluarga-keluarga kita dan saudara-saudara, agar terjalin hubungan yang baik dengan saudara kita, dan banyak faedahnya tentunya. Insyaallah akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.